Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberi kepada Muhammad Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ulama tafsir banyak mengartikan, ada yang dimaksud dengan Kautsar adalah sungai yang ada di dalam surga. Ada yang maksud adalah kebaikan yang banyak. Ail khairul mufridul kasir, yakni kebaikan yang sangat baik dan juga sangat banyak. Minal ilmi, yang berupa ilmu, wal amali, dan juga amal, wa syarafid darain, dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Yang dimaksud Al-Kautsar ini dijelaskan oleh maksud yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak yang berupa ilmu, amal, dan juga kemuliaan di dunia dan akhirat. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, dan juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud Al-Kautsar adalah annahu naharun fil jannah wa adanihi rabbi fihi khairun katsir ahla minal asal wa ashaddu biyadan minal laban wa abradu minas salji wa alyanu minas zubad. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan Al-Kautsar, Rasulullah bersabda annahu naharun fil jannah, bahwa yang dimaksud Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Wa adanihi rabbi, yang Allah menjanjikan itu kepada saya, kata Rasulullah. Fihi khairun katsir, yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Ahla minal asal, yang rasanya lebih manis dari madu. Wa asyaddu biyadan minal laban, dan warnanya lebih putih dari susu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin dari salju. Wa alyanu minas zubad, dan lebih lembut dari buih. Itu yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Hafatahu al-zabarjud, yang dimana pinggirnya terbuat dari zabarjud, sebuah permata. Wa awanihi minal fiddah, dan semua wadah-wadah yang ada di sungai tersebut terbuat dari perak. La yatma'u man syaraba minhu, yang tidak akan pernah dahaga orang yang pernah meminum dari telaga Al-Kautsar tersebut. Wakila haudun fiha, dan juga ada kil yang mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar adalah telaga atau sungai yang ada di dalam surga. Wakilah, dan juga ada kil yang mengatakan auladuhu, yang dimaksud Al-Kautsar adalah keturunan-keturunan dari Rasulullah, putra-putra Rasulullah. Wa adba'uhu, dan juga pengikut-pengikut Rasulullah. Au ulama ummatihi, atau ada yang mengatakan yang dimaksud Al-Kautsar adalah para ulama dari umat Rasulullah. Al-Quran Azim, atau ada ulama yang mengatakan yang dimaksud Al-Kautsar adalah Al-Quran Azim. Jadi banyak versi yang memberi pengertian tentang Al-Kautsar. Tapi kalau makna yang umum, yang dimaksud Al-Kautsar adalah telaga yang ada di dalam surga. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu kepada Tuhanmu. Yang dimaksud dengan ayat ini fadum ala sholati, maka teruslah melakukan sholat khalisan liwajhillah, dengan ikhlas karena Allah. Khilafas sayanha, tidak sama dengan orang lain yang lalai dari sholat. Al-mura'i fiha, dan juga riya di dalam sholatnya. Diperintahkan untuk sholat syukron li'in'amihi, karena sebagai bentuk syukur li'in'amihi, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Fa inna sholata jami'atun li'aksami syukrih, karena sesungguhnya sholat tersebut mengumpulkan semua macam-macam bentuk syukur kepada Allah. Artinya ketika orang itu sudah melaksanakan sholat dengan baik, berarti ia telah melakukan segala bentuk syukur kepada Allah. Syukur ada tiga, ada syukrun bil jinan, ada syukrun bil arkan, ada syukrun bil lisan. Syukur itu ada tiga macam. Ada syukur dengan hati, ia bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa apa yang ia dapatkan
Semua nikmat yang ia rasakan adalah pemberian Allah. Itu namanya syukrun bil jinan. Ada syukrun bil arkan, syukur dengan perbuatan. Yakni menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Semua anggota tubuh digerakkan untuk ibadah. Itu namanya syukur dengan perbuatan. Ada syukur bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu mengatakan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, dalam sholat itu semua bentuk syukur dan tadi tiga kelompok tersebut semua ada dalam sholat. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil jinan, dan ada syukur bil arkan. Artinya ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, berarti kita telah melakukan semua bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Wanhar, dan berkurbanlah kamu al-budnah dengan unta. Allati hiya khiyaru amwal Arab, yang dimana unta tersebut di zaman dulu adalah harta terbaik yang dimiliki oleh orang Arab. Maka diperintahkan berkurban dengan unta. Wa tasaddaq alal mahawid, dan sedekahkan kurban tersebut alal mahawid pada orang-orang yang memang membutuhkan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencelamu, sesungguhnya orang yang menghardikmu. Huwal abtar adalah orang yang rugi atau terputus. Yang dimaksud abtar, arti abtar adalah orang yang terputus dari keturunannya. Dulu ini ada asbabun nuzulnya ini. Nanti diceritakan di sini. Alladzi, yang dimaksud abtar, alladzi inna syanika huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencacimu, yang mencelamu adalah orang yang abtar, orang yang terputus dari keturunan. Alladzi la aqibalahu, yang tidak punya keturunan orang tersebut. Idla yabqa minhu nasalun, karena tidak akan ada dari mereka yang mencacimu keturunan. Wala hasanu dzikrin, dan juga tidak akan ada sebutan kebaikan dari orang tersebut. Wa amma anta, kata Allah, adapun engkau, fatabqa dzurriyyatuka, maka akan tetap dzurriyyahmu, keturunanmu akan selalu ada. Wa hasuna sautuka, dan sebutanmu juga tetap baik. Wa asaru fadlika ila yaumil qiyamah, wa asaru fadluka ila yaumil qiyamah, dan keutamaanmu akan selalu ada sampai hari kiamat. Itu bentuk bentuk kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah ketika meninggal putranya yang namanya Ibrahim oleh orang Arab yang tidak senang pada Nabi dinamakan abtar karena putranya meninggal. Maka diberi kebahagiaan oleh Allah, bukan kamu yang abtar Muhammad, tapi mereka yang menghardikmu, yang mencacimu, yang mencelamu, itu yang abtar. Itu kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Al-Kautsar itu. Rawahu Muslimun an Anas radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis an Anas radhiyallahu anhu yang diterima dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Anas menceritakan, beliau berkata, nama alaihi salatu wasalam naumatan khafifatan. Suatu ketika Rasulullah pernah tidur sebentar. Summa qamah, setelah itu beliau bangun. Wa rafa'a ra'sahu mutabassiman, dan Rasulullah mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kata sahabat Anas. Faqila lahu, maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu tersenyum ya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah pernah tertidur sebentar, setelah bangun Rasulullah langsung senyum. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tersenyum Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, nuzilat alayya alifan, aku diberi wahyu satu ayat oleh Allah tadi. Kemudian Rasulullah faqra alaina, kemudian Rasulullah membaca kepada kita, kata Rasulullah sahabat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu tersenyum.
Sababun nuzuliha, adapun sabab turunnya ayat ini, sabab atau asbabun nuzul dari turunnya ayat ini, maruya an Abi Saleh, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Saleh an Ibni Abbas, yang diceritakan dari Ibnu Abbas annahu qala, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, innal As bin Wa'il, sesungguhnya As bin Wa'il, nama orang ini, bin Hisham, ra'a Rasulullah SAW yakhruju minal masjid wa huwa dakhilun. As bin Wa'il ini berpapasan bertemu Rasulullah SAW dari masjid, sedangkan As bin Wa'il masuk ke masjid. Rasulullah keluar dari masjid, ia masuk ke masjid. Faltaqaya indal babi, maka Rasulullah dan As bin Wa'il ini bertemu di pintu masjid. Wa tahaddasa, kemudian mereka berdua berbicara. Wa jama'atu Quraisy fil masjid, adapun kelompok orang Quraisy ada dalam masjid ketika itu. Falamma dakhala al-As alaihim, maka ketika As bin Wa'il ini masuk ke dalam masjid, Rasulullah keluar, As bin Wa'il masuk ke masjid. Qalu, para sahabat itu bertanya, man dzalladzi tuhaddisu, siapa orang yang kamu ajak bicara tadi? Kata para sahabat. Qala, lalu As bin Wa'il ini berkata, dzalikal abtar, itu orang yang terputus dari keturunannya, tidak punya keturunan. Karena Rasulullah ketika itu baru meninggal putranya yang namanya Ibrahim. Saya baru bicara dengan yang dimaksud itu adalah Rasulullah bicara dengan orang yang abtar, orang yang tidak punya keturunan. Wa inna ma qala hada, kenapa As bin Wa'il mengatakan seperti itu? Yang dimaksud abtar itu adalah Rasulullah. Rasulullah dikatakan abtar. Lianna Quraisyan sammau Muhammadan abtar inda mauti ibnihi Ibrahim. Karena sesungguhnya orang Quraisy mereka menamakan Rasulullah orang yang abtar inda mauti ibni Ibrahim, ketika putranya Ibrahim meninggal. Ketika putra Rasulullah Ibrahim meninggal, maka Rasulullah dinamakan abtar, orang yang terputus dari keturunan, tidak punya keturunan maksudnya. Wa kana fil jahiliyah idza lam yakun lirajuli waladun dzakarun yusammunahu abtar. Dan kebiasaan di zaman jahiliyah, kebiasaan pada kelompok jahiliyah, idza lam yakun lirajuli waladun dzakarun yusammunahu abtar. Ketika ada seseorang yang tidak punya putra laki-laki, maka orang itu dinamakan abtar. Kebiasaan yang ada di jahiliyah, ketika ada seorang yang tidak punya putra laki-laki, itu dinamakan abtar. Bahkan di zaman jahiliyah itu kalau anak-anak perempuan ada yang dibunuh, karena dianggap itu tidak menganggap satu aib. Ketika anak perempuan dianggap satu aib, itu di zaman jahiliyah, bahkan bisa dibunuh. Maka dari itu ketika Rasulullah lahir, kan para Abu Jahal, Abu Lahab itu saking bahagia mereka karena Rasulullah lahir dalam keadaan laki-laki. Itu satu kebanggaan. Kebanggaan yang ditimbulkan oleh Abu Jahal, bahagia karena lahirnya Rasulullah, itu yang menyebabkan ketika hari Senin Abu Jahal itu dibebaskan dari siksa neraka. Karena makanya ini yang menjadi dalil yang jelas tentang peringatan Maulid. Ya. Kalau Abu Jahal bahagia dengan kelahiran Rasulullah, padahal Abu Jahal orang kafir, ia bisa dibebaskan dari siksa neraka hari Senin itu, apalagi kita sebagai umatnya yang bahagia dengan datangnya Rasulullah dalam keadaan iman, pas kita dianggap bid'ah. Abu Jahal saja orang kafir, itu dalil yang jelas, karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah, padahal itu karena Rasulullah lahir dalam keadaan laki-laki. Itu satu kebanggaan di Quraisy. Itu setiap hari Senin dibebaskan dari siksa neraka karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Nah, sekarang perayaan Maulid dianggap bid'ah. Kalau perayaan Maulid, perayaan lahir Nabi dianggap bid'ah, sedangkan anaknya sendiri di ulang tahun, kan repot. Kalau ulang tahun anaknya yang belum tentu jadi apa, kadang jadi penjahat, kadang jadi dianggap biasa, ada perayaan ulang tahun, sedangkan merayakan ulang tahun Rasulullah dianggap bid'ah. Nah, itu.
Di mana yang ini kebaliknya itu di mana? Mau nanang tibi ulang tahun lo bid'ah dan lo bid'ah. Sambil kata Rasulullah merasa termelejit yang kebid bid'ah. Nah kita pun kisah tersalib di mana nih? Boleh tersalib nih kayaknya lagi. Mau kelahir tibi ulang tahun lo yang kebid ulang tahun. Yang mau lahir Rasulullah yang kebid. 17 Agustus itu kelahir juga ulang tahun kemerdekaan. Kenapa tidak dianggap bid'ah? Perayaan 17 hari 17 itu tanggal 17 kemerdekaan itu kan ulang tahun namanya. Ulang tahun kemerdekaan. Kenapa tidak digembor-gemborkan itu bid'ah, itu bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah. Tapi kenapa kalau peringatan Maulid kok dianggap bid'ah? Itu kan repot. Berarti kan ada unsur politik di sini. Sekiranya lo cocok ke abang bid'ah mencocok kan lo bid'ah. Nah, ini repot nih. Ini kan pakai kelak nyaman TV, mau nyaman ke abang tendok salah, mau nyaman salah. Jadi ini repot mau di orang urusan man nyaman nih kan. Jadi asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah meninggal putranya namanya Ibrahim oleh orang Quraisy dianggap bid'ah karena kebiasaan di jahiliyah ketika ada seorang laki-laki yang tidak mempunyai anak laki-laki itu dinamakan abtar. Ketika Rasulullah dikatakan abtar itu oleh As bin Waqil tadi, fasami'an nabiyyu alaihi salatu wasallam ma qalahul as. Rasulullah mendengar dengan apa yang dikatakan oleh As bin Waqil bahwa dirinya dikatakan abtar. Akhirnya fahazina qalbuhu. Rasulullah merasa sedih mendengar As bin Wa'il mengatakan itu saya bicara dengan orang abtar itu. Dan Rasulullah mendengar itu, Rasulullah merasa sedih. Ketika Rasulullah bersedih, maka fa'anzalallahu ta'ala tasliyatan liqalbihi wa jawaban li'aduwihi. Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat Al-Kautsar ini tasliyatan liqalbihi sebagai penghibur ke hati Rasulullah wa jawaban li'aduhi dan juga sebagai jawaban dari perkataan orang yang tidak senang kepada Rasulullah. Lalu Allah juga berfirman kepada Rasulullah, "Lau ansha ibnuka fala yakhlu imma ayakuna nabiyyan awla." Kata Allah kepada Rasulullah, Muhammad, andaikan anakmu Ibrahim itu tetap hidup, maka kemungkinan anakmu itu menjadi nabi atau bukan. Andaikan hidup, anakmu itu bisa menjadi nabi atau bukan. Fa in lam yakun nabiyyan fala yakun laka fihi syarafun. Dan ketika anakmu itu ketika tetap hidup tidak menjadi nabi, maka kamu tidak mempunyai kemuliaan dari anakmu itu. Kalau nabi-nabi dulu kan putranya menjadi nabi terus berlanjut. Terus ketika nanti anakmu itu tetap hidup tidak menjadi nabi, kamu tidak punya kemuliaan karena keturunanmu itu tidak sama dengannya. Itu kata Allah. Wa in kana nabiyan, dan ketika anakmu hidup itu menjadi nabi, maka fala yakhlu imma. Wa in kana nabiyan fala takunu anta khatiman nabiyyin, maka engkau berarti bukan nabi terakhir. Itu berarti ada dua pilihan. Ketika anakmu hidup, kalau tidak menjadi nabi, maka kamu tidak punya kemuliaan dari anak. Karena tidak sama dengan keturunan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain, nabi semua keturunannya jadi nabi. Terus Rasulullah punya anak nggak jadi nabi. Terus ketika nanti menjadi nabi, berarti kamu bukan nabi terakhir. Itu sebagai hiburan dari Allah. Wa qarantu ismi bismika fit tauhid wal adzan was shalah wa katsiri min asya. Sedangkan aku menggandengkan namaku dengan namamu dalam kalimat tauhid, dalam adzan, dalam salat dan juga dari segala sesuatu yang lain. Menunjukkan kemuliaan Rasulullah karena nama Rasulullah selalu digandengkan dengan nama Allah dalam syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam adzan, dalam segala sesuatu selalu digandengkan dengan Rasulullah karena Rasulullah merupakan nabi terakhir. Terus kalau Ibrahim putra Nabi Muhammad menjadi nabi, kan bukan nabi terakhir nanti. Itu kata Allah. Artinya jangan bersedih dengan kematian dari putramu, itu kata Allah.
Wa anta sahibul kausar, sedangkan kamu adalah pemilik telaga Al-Kautsar. Fa kaifa takunu anta abtar, maka dari mana kamu dikatakan abtar itu? Kata Allah, tadi dikatakan abtar, dari mana? Tidak ada abtar, kamu itu bukan abtar, karena kamu yang memiliki Al-Kautsar, orang yang mulia. Jangan bersedih dengan apa yang dikatakan oleh orang yang tidak suka yang namakan abtar, karena kamu adalah pemilik telaga Al-Kautsar. Wa huwa ay Ibrahim mata fi hadhihi, dan Sayyidina Ibrahim putra dari Rasulullah, beliau meninggal ketika masih umur dalam masa menyusu, masih dalam mana menyusui. Wa ruwiya annahu kana tiflan ibnu sab'ina yawman aw jadatan, dan ada riwayat lain mengatakan bahwa Sayyidina Ibrahim itu meninggal dalam masih bayi umur 70 hari. Ada yang mengatakan 70 hari atau lebih sedikit. Wa abna'ur Rasul alaihissalam salah satu, sedangkan putra-putra Rasulullah yang laki-laki semua ada 3. Satu Qasim, wa huwa ladun qabla nubuwwati Muhammad sallallahu, wa huwa wulida qabla nubuwwati Muhammadin alaihissalam. Putra yang namanya Qasim, putra Rasulullah namanya Qasim itu dilahirkan sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Putra laki-laki Rasulullah itu ada 3. Satu Qasim. Sayyidina Qasim ini dilahirkan sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Wasara ila al-uqba qabla nubuwwatihi fi muddati 17 yawman al-qaul ashah. Dan beliau Sayyid Qasim itu meninggal sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi dalam masa 17 hari. Artinya sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi kurang 17 hari, putra Rasulullah namanya Qasim itu meninggal. Wa Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Dan yang ketiga wa Abdullah, putra yang ketiga adalah Sayyid Abdullah. Qalu ismuhu Thayyib wa Thahir. Para ulama mengatakan nama dari putra Rasulullah yang Abdullah ini, ada yang mengatakan Thayyib, ada yang mengatakan Thahir. Yang namanya Abdullah ini ada yang mengatakan Thayyib, ada yang mengatakan Thahir. Wa huwa wulida ba'da nubuwwati Muhammadin alaihissalam, dan beliau Sayyid Abdullah yang mengatakan Thayyib dan Thahir ini dilahirkan setelah kenabian dari Rasulullah SAW fi Makkah, ketika beliau berada di Makkah. Wa mata fi ahli sugrihi, dan juga meninggal ketika masih kecil. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan inna Thayyiban wa Thahirun ghairu Abdullah, sesungguhnya yang dinamakan Thayyib dan Thahir ini bukan Sayyid Abdullah. Berarti ulama masih beda pendapat tentang Thayyib dan Thahir ini. Wa amma banatuhu, adapun putri Rasulullah itu fa'arbaun, ada 4. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, dan Kulsum. Ulidna kulluhunna min bani Khadijah siwa Ibrahim. Semua putri dari Rasulullah itu dilahirkan dari Siti Khadijah. Semua yang 4 ini, yang perempuan dari Siti Khadijah, juga yang 2 laki-laki juga dari Siti Khadijah, selain dari Sayyid Ibrahim. Fa innahu wulida min jariyah qibtiyah ismuha Maryah. Maka Sayyid Ibrahim itu dilahirkan dari seorang awalnya pembantu yang dari negara Qibtiyah, namanya Maryah. Maka dinamakan Maryatul Qibtiyah, itu ibu dari Sayyid Ibrahim. Wa auladu alaihi salam kulluhum matu qablahu ghairu Fatimah az-Zahra. Semua putra-putri Rasulullah meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah. Putra semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Siwa ghairu Fatimah az-Zahra, selain Siti Fatimah az-Zahra. Wa hiya matat ba'da wafatihi alaihi salam bi 6 asyhurin. Beliau Siti Fatimah az-Zahra meninggal setelah meninggalnya Rasulullah dapat 6 bulan. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, lalu Siti Fatimah meninggal. Dan keturunan dari Rasulullah itu hanya lewat Siti Fatimah. Yang lain meninggal sebelum, ada yang mengatakan belum menikah dan tidak punya anak. Hanya Siti Fatimah yang menjadi penerus dari keturunan
Rasulullah hanya satu.